Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barwati, NPM 257820003 dari kelas 2A. Di sini saya menjelaskan materi di modul 13 yaitu ICMP. Nah, di sini ada pesan ICMP. Nah, pesan ICMP versi 4 dan ICMP versi 6 yaitu meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Bukan untuk membuat IP lebih andal. Pesan ICMP tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. ICMP tersedia untuk IP versi 4 dan IP versi 6. ICMP versi 4 adalah protokol pengiriman pesan untuk IP versi 4. Nah, ICMP versi 6 menyediakan layanan yang sama untuk IP versi 6, tetapi mencakup fungsionalitas tambahan. Dalam kursus ini, istilah ICMP akan digunakan dalam merujuk pada ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Jenis pesan ICMP yang umum, ICMP versi 4 dan ICMP versi 6, yaitu ada keterjangkauan host, tujuan atau layanan tidak dapat diakses, dan juga waktu terlampaui. Nah, di sini ada ketersediaan host. Jadi, pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Localhost mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jadi, jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Ada gambar, terus juga ini contohnya ya. Misalkan kita gini tuh. Jadi, dia mengirimkan dan juga mendapatkan balasan. Di sini ada tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Jadi, ketika sebuah host atau gateway menerapkan paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Pesan tersebut akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Nah, beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP versi 4 adalah sebagai berikut. 0, yaitu jaringan tidak dapat dijangkau. 1, host tidak dapat dijangkau. 2, protokol tidak dapat dijangkau. 3, port tidak dapat dijangkau. Nah, beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP versi 6 yaitu adalah 0, tidak ada rute ke tujuan. 1, komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif. 2, di luar cangkupan alamat sumber. 3, alamat tidak dapat dijangkau. Nah, yang 4, port tidak dapat dijangkau. Jadi, ICMP versi 6 memiliki kode yang serupa tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Di sini ada waktu terlampaui. Jadi, pesan ICMP versi 4 digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena fail time to life pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Jika sebuah router menerima paket dan mengurangi fail TTL pada paket IP versi 4 menjadi 0, maka router tersebut akan membuang paket tersebut dan mengirimkan paket time extended ke host sumber. Nah, di sini juga ada pesan ICMP versi 6. Jadi, pesan informasi dan kesalahan yang terdapat dalam ICMP versi 6 sangat mirip dengan penjelasan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP versi 4. Namun, ICMP versi 6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih baik yang tidak temukan dalam ICMP versi 4. Nah, pesan ICMP versi 6 dienkapsulasi dalam IP versi 6. Jadi, ICMP versi 6 menyertakan 4 protokol baru sebagai bagian dari protokol penemuan tenaga tetangga. Nah, di sini ada cara pengiriman pesan antara router IP versi 6 dan perangkat IP versi 6 yang termasuk alokasi alamat dinamis, yaitu pesan permintaan router, pesan router advertisement, dan juga pengiriman pesan antar perangkat IP versi 6, yaitu pesan permintaan tetangga dan pesan iklan tetangga. Di sini
ada pesan contohnya itu untuk pesan router advertisement, dan juga ada router permintaan router pesannya, juga pesan netboard yang permintaan tetangga itu, dan juga ada iklannya. Terus di sini sebentar pencet sini ada tes ping dan tracer route. Nah, di sini uji konektivitas. Jadi, untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan echo dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia akan merespon dengan balasan echo. Jadi, setiap kali balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Nah, ini dapat menjadi ukuran kinerja jaringan. Jadi, ping itu memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam waktu tersebut, ping akan memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak terima. Nah, ini mungkin menunjukkan adanya masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Nah, jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default, dan yang terakhir melakukan ping ke host jarak jauh. Di sini ada ping loopback. Nah, jadi ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP versi 4 atau IP versi 6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal 127.0.0.1 untuk IP versi 4.2.21 untuk IP versi 6. Nah, jadi responsnya yaitu untuk menunjukkan bahwa IP telah terpasang dengan benar pada host. Jadi, respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan indikasi bahwa alamat mask atau gateway telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, seperti ini untuk mengonfigurasi di IP versi 4-nya. Setelah itu ada ping gateway default. Nah, ini untuk menguji ini alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi jika alamat gateway default tidak merespons. Ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Nah, jika gateway default atau host lain merespons, maka local host dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon, tetapi host lain merespons, ini dapat mengindikasikan masalah pada antarmuka router yang berfungsi secara gateway. Nah, di sini ini permintaan game-nya dan juga dibalas. Selanjutnya di sini melakukan ping ke host jarak jauh. Jadi, ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IP versi 4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, router menggunakan tabel routing IP-nya untuk meneruskan paket. Nah, jika ping ini berhasil, pengoperasiannya sebagai besar jaringan internet dapat diverifikasi. Ping yang berhasil disuruh jaringan internet mengonfigurasi komunikasi pada jaringan lokal, pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default, dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian di sini ada tracer route, menguji jalur. Jadi ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host, tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Jadi tracer route. Tracer route adalah utilitas yang menghasilkan data hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Nah, di sini ada waktu perjalanan atau pulang pergi. Penggunaan tracer route memberikan waktu tempuh pulang dan pergi untuk setiap hop
di perjalanan jalur dan menunjukkan apakah suatu hop gagal merespons. Waktu tempuh pulang pergi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai host jarak jauh dan untuk respons dari host tersebut kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak terbatas. Nah, di sini ada animasi untuk melihat bagaimana Traceroute memanfaatkan TTL. Coba kita di sini. Di sini tidak perlu terlihat karena kepotong. Nah, jadi rangkaian pesan pertama yang dikirim dari Traceroute akan memiliki nilai file TTL sebesar 1. Hal ini menyebabkan TTL menghentikan sementara paket IP versi 4 di router pertama. Router ini kemudian merespon dengan pesan ICMP versi 4 time extended dan juga Traceroute sekarang memiliki alamat hop pertama. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan di modul 13. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.